Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan lanjutkan kajian Kristologi, pembahasan kajian Kristologi dengan topik maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah. Tapi maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah agar semua bangsa-bangsa menerima Dia. Itu bahasanya kayak kampanye saja saya. Dengan bersemangat Bambang Nursena berseru dengan lantang, maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah. Pemirsa, saya sudah menebak kali ini Bambang Nursena ngawur lagi. Mungkin lebih tepat kalau Anda berseru, maju bersama untuk Injil Kerajaan Kristus, Pak Bambang. Apa yang ada di benak Bapak ketika berseru Injil Kerajaan Allah? Apakah Injilnya Paulus yang Bapak bangga-banggakan? Ataukah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, atau Injil Yohanes? Apa yang dikhotbahkan Paulus, apa yang dikhotbahkan gereja, dan apa yang dikhotbahkan Bambang Nursena sama sekali bukan Injil Kerajaan Allah. Ketika Yesus mengumumkan bahwa Dia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes serta Injilnya Paulus belum ada, pemirsa. Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan umatnya? Ini yang kita tunggu dari bibirnya Bambang Nursena. Pemirsa, Injil-Injil dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebagaimana Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Selanjutnya, tetapi Ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itu aku diutus. Yesus diutus untuk memberitakan Injil, bukan untuk mati di tiang salib. Kemudian dalam Injil Lukas, tak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama Dia. Nah, di sini dikatakan ke-12 muridnya bersama Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Murid-muridnya bukan memberitakan Injil Yohanes, bukan memberitakan Injil Markus dan sebagainya, dan Injil Lukas, tidak ada itu. Dari semua pernyataan di atas memperlihatkan bahwa Yesus dan murid-muridnya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apakah dalam dakwanya Yesus dan murid-muridnya memberitakan Injil Paulus tentang kematian dan kebangkitannya pada hari ketiga sebagaimana yang Bapak gembar-gemborkan? Ataukah dia memberitakan Injil misterius Yohanes yang menjelaskan dirinya sebagai firman yang adalah Allah? Coba Pak. Ataukah dia memberitakan Injil Matius dengan ayat palsu tentang dirinya yang telah menjadi Tuhan yang berkuasa di dunia dan di akhirat? Atau barangkali dia memberitakan Injil Markus dengan ayat palsunya di mana umat Kristen akan tetap segar walaupun minum racun yang mematikan? Yang mana yang diberitakan Pak Bambang? Pak Bambang, jangan bermimpilah. Ketika Yesus dan murid-muridnya aktif berdakwah, belum ada Injil penyembah Kristus agama misteri yang dipropagandakan Paulus kepada para penyembah berhala di Romawi. Ketika Yesus keliling Galilea sampai Yerusalem, Dia tidak mengepit di ketiaknya Injil misterius Markus, Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Tidak ada. Injil yang diterima dari Allah adalah wahyu yang difirmankan Allah kepadanya dan tersimpan dalam benaknya, di dalam hatinya, dan setiap saat terucap di bibirnya. Coba ini kita saksikan pernyataannya dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 49 sampai dengan 50. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Dan Bapa tidak akan memfirmankan ajaran kemusyrikan tentang manusia yang diberhalakan menjadi Tuhan di dunia ini.
Ada di mana Injil yang diajarkan Yesus dalam kitab Perjanjian Baru? Pak Bambang, sulit dilacak. Kalaupun ada sisa-sisa ajaran Yesus yang diterima dari Allah, sudah dipermak dan dipelintir oleh gereja. Tidak secarik pun tersisa catatan tentang Injil yang dapat dijadikan bukti sejarah. Kesenjangan ini Pak Bambang dijelaskan oleh Burton Elmack. Burton Elmack, profesor asal-usul Kristen dan dari Fakultas Teologi di Claremont, dalam bukunya Who Wrote the New Testament, di halaman 200. And for the collective memory of Jesus' first disciples, they were very fuzzy and hardly appropriate for the task at hand. The early Jesus movement had not left any record of disciples that Jesus had trained to carry on his program. Dan mengenai kumpulan ajaran murid-murid Yesus, mereka sangat awam dan tidak mampu mengemban tugas seperti ini. Mencatat seperti Injil Yohanes, Injil Markus, Injil Lukas. Tidak ada. Mereka tidak tahu menulis Injil-Injil filsafat dalam bahasa Yunani. Mereka adalah orang-orang Galilea, orang yang berbahasa Aramaik. Pakar lainnya yang menjelaskan bahwa murid-muridnya tidak meninggalkan secarik pun catatan mengenai kegiatan dan ajaran Yesus adalah Profesor Paula Fredriksen. Profesor Paula Fredriksen dalam bukunya Jesus of Nazareth, King of the Jews, di halaman 19, dia mengatakan, Jesus of Nazareth was a Galilean religious figure whose vernacular language was Aramaic, a close linguistic cousin to Hebrew, and whose teaching was exclusively oral. The teaching of Jesus exclusively oral. We have no writing from him, nor do early sources claim any existed. Pak Bambang, Yesus orang Nasrani adalah tokoh agama dari Galilea yang bahasa daerahnya adalah Aramaik dalam rumpun bahasa Ibrani, yang seluruh ajarannya disampaikan secara lisan. Seluruh ajarannya, tidak ada yang tercatat. Tidak ada, kita tidak memiliki catatan tentang dia dari berbagai sumber, dan berbagai sumber sejarah pun mengakuinya. Nah, dari penjelasan di atas, tidak ada seorang pun di dunia ini dari dulu sampai sekarang yang dapat memperlihatkan bukti autentik tentang Injil Kerajaan Allah. Wah, Pak Bambang maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah. Tapi maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah, agar semua bangsa-bangsa menerima dia. Mana? Tidak ada itu Injil. Dari penjelasan di atas, tidak ada seorang pun di dunia ini dari dulu sampai sekarang yang memperlihatkan bukti autentik tentang Injil Kerajaan Allah yang didakwakan Yesus di Galilea sampai ke Yerusalem. Bambang Nursena ngawur dan membohongi umat. Ajaran yang merajalela dalam Injil di kitab Perjanjian Baru, Pak Bambang, bukan Injil Kerajaan Allah yang diajarkan Yesus, tapi ajaran Paulus, ajaran gereja, atau ajaran Yesus yang dipelintir menjadi ajaran agama misteri. John Davidson, nih, John Davidson dalam bukunya The Gospel of Jesus, dia mengatakan, the difficulty is that the whole Jesus teaching did not find its way into the Gospel or the New Testament, while things which Jesus did not teach have been added. Wah, kesulitannya adalah bahwa seluruh ajaran Yesus tidak mendapat tempat dalam Injil di kitab Perjanjian Baru, sementara yang tidak diajarkan Yesus dimasukkan. Jadi yang merajalela di dalam Alkitab, Pak Bambang, adalah ajaran penyembah berhala agama misteri, filsafat platonis dan sebagainya. Sementara Injilnya Yesus tidak ada di sana. Jangan mengada-ada, maju bersama untuk Injil Kerajaan Allah. Tidak ada, Pak. Bapak ini menyesatkan umat. Mudah-mudahan Bapak sadar dan berhenti melakukan hal-hal yang menyesatkan ini. Sekian Pak Bambang. Terima kasih. Dan saya akan membahas lebih lanjut lagi pernyataan Anda dalam kajian berikut yang berjudul Kerajaan Allah. Apa itu Kerajaan Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.